Waduh, keceplosan. Ahmad Sahroni akui Formula E 2022 penuh dengan urusan politik. Oh, demi ajang pencitraan gak bener ya? Ini merupakan pengakuan yang mengejutkan ya dari Ahmad Syaroni. Padahal dia sebagai ketua pelaksana Formula E di Jakarta pada 4 Juni 2022 yang lalu. Nah, di sini ada artikel berita Syaroni, Formula E Jakarta 2023 tak ada politik lagi. Nah, jadi saya bertanya-tanya ya, kalau melihat dari judul ini berarti tahun 2022 acara Formula E di Jakarta mengandung unsur politik. Ya kurang lebih seperti itu kalau dilihat dari judul. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Gusnul Khotimah. Berarti tahun lalu ada politiknya. Era Anies Baswedan memang memalukan ya Pak Ahmad Syaroni 88, pantas banyak pelanggaran, penyelenggaraan amburadul dan bermasalah di KPRI. Syaroni Formula E Jakarta 2023 tak ada politik lagi. Dari sini saya jadi penasaran ya, apa benar Ahmad Syaroni mengatakan hal demikian? Jika besok tahun 2023 tak ada politik lagi, berarti secara terang-terangan menyebut pada tahun 2022 acara Formula E berarti ada syarat kepentingan politik. Kebetulan ini kan bagian daripada keharusan anak bangsa sih sebenarnya. Ini sebenarnya perusahaan lain juga banyak yang mau ikut. Cuman karena berisik dengan situasi politik yang agak sedikit ramai, mungkin para perusahaan swasta ini agak enggan untuk dilibatkan dalam siklus perpolitikan. Mantan Ketua Panitia Pelaksana Formula E, Ahmad Sahroni, optimistis gelaran ajang balap mobil listrik internasional itu tidak akan ada lagi unsur politik. Ia juga mengatakan Formula E tahun 2023 juga akan lancar lebih dari tahun sebelumnya. Kata Ahmad Sahroni pada Rabu 1 Maret 2023 tentang Formula E pastilah 2023 lebih lancar dan tidak ada yang dikatakan Pak Bamsud tidak ada politik lagi, selesai di eranya saya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu juga bakal mendukung Ketua Pelaksana Formula E yang baru, Ananda Mikola. Dalam susunan panitia Formula E tahun ini pun, Sahroni juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Steering Komite. Selain itu, Sahroni juga berharap penyelenggaraan event Formula E selama 2 hari berturut-turut bisa meningkatkan jumlah penonton. Penonton dari Formula E tahun ini pun ditargetkan mencapai 50.000 orang. Tak hanya itu saja, Sahroni juga meminta agar balapan Formula E dapat meningkatkan ragam kegiatan pariwisata. Di samping menyuguhkan balapan mobil listrik, ia berharap ajang Formula E turut menghadirkan bintang tamu serta panggung hiburan yang lebih menarik. Oh, jadi Formula E yang lalu penuh dengan politik ya? Akhirnya Ahmad Sahroni ngakuin juga. Pernyataan Ahmad Sahroni bahwa Formula E 2023 tidak ada unsur politiknya secara tidak langsung membongkar aib Formula E 2022 yang selama ini disembunyikan oleh dirinya dan Anies Baswedan sebagai penanggung jawab. Meskipun tanpa dibongkar pun, publik sudah tahu kok kalau Formula E ini memang ada unsur politiknya. Mau ngeles kayak apapun, susah memang mengelak bahwa Formula E tahun kemarin cuma jadi ajang pencitraan Anies yang sedang berancang-ancang untuk nyapres, lalu mencari sesuatu yang bisa mendongkrak citranya. Mungkin biar dianggap bisa menggelar event internasional dengan memanfaatkan isu mobil listrik yang memang sedang digalakan belakangan ini. Cukup cerdik juga ya, termasuk dalam menghimpun kekuatan politik di kalangan DPRD DKI Jakarta agar hak interpelasi kala itu jangan sampai digelar lewat jamuan makan malam mewah bagi perwakilan beberapa fraksi yang sepakat mingkem dan pasang badan untuk Anies. Meski sampai hari ini pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Formula E masih menimbulkan banyak pertanyaan, tapi setidaknya dengan usainya Anies menjabat sebagai DKI 1, ditambah deklarasi beberapa partai yang mengusungnya sebagai bakal capres, membuat kans perlawanan kubu Anies akan semakin kuat jika KPK sampai berani menjadikan Anies sebagai tersangka. Entah apa yang terjadi di balik layar soal Formula E pada khususnya, saya nggak mau menduga-duga dan berharap lebih. Nanti malah ujungnya cuma kecewa karena menduga KPK akan sangar dan berani mengungkapkan misteri tabir Formula E yang seakan masih diselimuti kain hitam tebal hingga detik ini. Memang Formula E Prix di Jakarta sendiri siap digelar dan berlangsung dalam 2 race, yaitu race ke-10 dan 11.
race Formula E ke-10 tertanggal 3 Juni 2023 dan race Formula E ke-11 pada tanggal 4 Juni 2023. Jakarta E-Prix diikuti 22 driver dari 11 tim mancanegara. Hanya saja kalau dilepaskan dari sisi politik, susunan panitia Formula E 2023 sangatlah wajar. Potensi menghadirkan penyelenggaraan yang lebih baik dari 2022 juga ada. Kita hanya bisa berharap Formula E dengan susunan panitia yang sekarang bisa lebih transparan dan jauh dari yang namanya agenda politik. Seandainya tidak ada kontrak hingga 2024, saya ingin agar Formula E tidak diselenggarakan saja. Pamor Formula E itu belum setinggi Formula One. Kemungkinan untung banyak pun sangat kecil. Hanya saja kontrak sudah ada hingga 2024. Bukankah yang bisa dilakukan hanyalah menyelenggarakan sebaik mungkin? Saya harap PJ Heru dan jajaran bisa berhati-hati dengan program jebakan satu ini. Bagaimana menurut Anda? Alamak, kuda pun gak mau narik karena ada Anies di gerobaknya. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Oke, kasih jalan, bro. Jalan, Pak. Ini memang sangat menegangkan sih, yaitu ketika Anies Baswedan naik delman, yaitu menuju ke markas dari PKS tersebut. Ternyata kuda yang ditumpangi Anies Baswedan tidak maju, melainkan malah mundur. Nah, ini pertanda apa ya ini? Padahal di situ ada 5 delman. Kok kebetulan yang ditunggangi oleh Anies Baswedan yang kudanya mendadak stres? Kenapa ya kira-kira ya? Ya biasanya sih kuda itu ya bisa merasakan lah aura-aura negatif. Banyak sekali tanda-tanda alam ya, kode-kode semesta. Apa Nasdem ini nggak ngelihat gitu ya? Kuda aja ngerti loh. Kuda ngerti loh. Dia tuh nggak mau jalan ke depan karena yang dibawa Anies. Ngerti dia itu. Punya perasaan, bisa merasakan vibrasi negatif dari seorang Anies gitu. Ini kenapa Nasdem nggak ngerti? Kenapa orang-orang masih ada yang mau dukung Anies? Ini kenapa gitu? Kalau kuda aja ngerti, kenapa kalian nggak ngerti? Ada peristiwa menggelikan terjadi ketika Anies Baswedan hendak menumpang andong untuk menuju ke acara deklarasi pencalonan bakal capres yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera. Kuda yang seharusnya menunaikan tugasnya dengan menarik gerobak yang dikaitkan dengan tali ke tubuhnya mendadak bergeming alias emoh bergerak sehingga sempat bikin suasana jadi awkward. Ada apakah gerangan sampai kuda pun enggan narik gerobak yang ada Aniesnya? Bagi sebagian orang tentu peristiwa ini bisa dibilang hanyalah kebetulan. Lawang mengendarai sepeda motor atau mobil saja kadangkala ada mogok atau macetnya. Apalagi ini kuda. Kalau sepeda motor akan diam saja ketika harus dituntun sesuai kehendak tuannya. Siapa yang bisa memaksa kuda berjalan atau berlari kalau kudanya sudah mengambil sikap dan memilih diam saja? Aduh doh, seorang Anies yang dikenal piawai berkata-kata, kali ini harus menerima kenyataan pahit ketika kuda yang berada persis di depannya memilih untuk diam. Mungkin kalau dia punya kemampuan berbicara bahasa kuda, kuda itu akan diajak bicara, diajak berdiskusi dan mungkin diberi janji manis kalau mau segera bergerak. Namun sayang, kuda itu memilih tidak bergerak. Mungkin dia merasa ada orang aneh duduk persis di belakangnya. Juga entah bagaimana mungkin kuda itu mengerti akan dijadikan alat politik dengan menuju ke kumpulan orang-orang partai yang dicitrakan sebagai partai agamis itu. Masih bagus kalau nggak sampai dikentutin atau mendadak kuda itu buang air, kecil atau besar di lokasi. Karena mungkin si pemilik kuda sudah mengantisipasi akan hal itu. Bayangin aja kalau kuda itu sudah mogok, bikin malu, terus menebar bau nggak sedap pula.
bisa berakhir di pemanggangan dalam wujud sate kuda kalau sampai berani macam-macam. Belum tahu dia yang naik itu siapa. Siapa? Ya bukan siapa-siapa. Jadi apakah peristiwa diamnya kuda itu sebagai pertanda alam bahwa karir politik Anies akan semakin suram? Lawang kuda saja mau menarik gerobak yang ada Aniesnya. Kok malah ada partai yang nekat mendukung urusan pencapresan yang ada Aniesnya. Namun setidaknya dengan diperjelasnya posisi PKS yang kini berada di barisan Anies, kita bersyukur bahwa partai yang kadernya pernah terlibat korupsi daging sapi itu sudah membuat keputusan. Kini kita tinggal mengarahkan pandangan ke arah kubu yang tidak ada PKS-nya. Karena dimanapun PKS bersikap atau berpihak, niscaya sikap atau pilihan yang benar adalah sebaliknya. Kalau PKS milih Anies, kita milih yang lawan politiknya, yang mungkin dalam waktu dekat akan ada kejelasan, termasuk dari PDIP dan KIB. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?